Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah yang dengan syafaatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita haturkan junjungan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Ibu Dr. Dian Purwarini SOS MM. Yang terhormat pembicara kita pada hari ini yaitu Bapak Muhammad Akbar MIKOM. Selamat pagi Bapak. Serta seluruh peserta webinar series PR Krisis yang pertama yang berbahagia. Sebelum memulai acara webinar pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan saya Nadia Nur Hanifah Prasetyo sebagai Master of Ceremony pada webinar PR Krisis #1. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib dalam rangkaian acara pagi hari ini. Antara lain yaitu 1, peserta dapat memasuki ruang Zoom 15 menit sebelum acara dimulai, yakni 8.45 sampai jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, peserta melakukan pengaturan nama yaitu nama lengkap _NIM. Yang ketiga, peserta wajib mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia selama acara berlangsung. Yang keempat, seluruh peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama sesi materi. Yang kelima, peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab dengan raise hand terlebih dahulu. Yang keenam, peserta dapat mengaktifkan audio setelah dipersilahkan. Yang terakhir, peserta mengisi daftar kehadiran melalui link form yang disediakan oleh panitia di kolom chat Zoom. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Dilanjutkan sambutan oleh Ibu dosen program studi Ilmu Komunikasi oleh Ibu Dr. Dian Purwarini SOS MM. Dilanjutkan sesi materi oleh Bapak Muhammad Akbar MIKOM. Dilanjutkan sesi tanya jawab dan closing statement oleh Bapak Muhammad Akbar MIKOM dan ditutup dengan penutup. Selanjutnya, mari kita awali acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada pagi hari ini dapat dengan lancar sampai akhir acara. Amin. Langsung saja masuk ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan.
memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan dari dosen program studi ilmu komunikasi Ibu Dr. Dian Purworini, SOS MM. Langsung saja kepada Ibu Dian Purworini, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Akbar MIKOM, yang terhormat Ibu Rona Bunga Khasana MIKOM, dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, izinkan pagi hari ini saya selaku dosen mata kuliah komunikasi dan krisis dan juga Ibu Rona Khasana menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Kaprodi kami, Bapak Sidik Setiawan, pagi hari ini mendadak ada tamu yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bertatap muka, meskipun melalui Zoom ya, untuk mengikuti acara webinar series PR Crisis dengan tema How to Deal with the Media. Nah, narasumber yang kita datangkan hari ini adalah Bapak Muhammad Akbar MIKOM. Beliau adalah jurnalis senior di Republika dan juga penulis buku PR. Sehingga kompetensi beliau sudah tidak diragukan lagi ya. Nah, untuk menyingkat waktu, semoga apa yang kita lakukan hari ini, semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan banyak sekali manfaat buat kita semua dan juga untuk teman-teman. Kami harapkan bisa memanfaatkan kehadiran Bapak Muhammad Akbar untuk bisa bertukar ilmu, sharing pengalaman beliau, dan mengingat mata kuliah yang ada di program studi ilmu komunikasi, terutama di konsentrasi PR, ada yang isu risiko dan juga krisis, dan juga ada pengantar PR dan lain-lain. Tentu apa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Akbar di pagi hari ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum mengakhiri, tentu kami mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada Bapak Muhammad Akbar yang telah berkenan meluangkan waktunya. Terima kasih Bapak. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian Purworini yang telah memberikan sambutannya. Nah, memasuki ke acara inti pada pagi hari ini, sebentar lagi kita akan memasuki acara materi tentunya. Nah, sebelum kita lanjut, jadi webinar series PR Krisis kali ini mengusung tema Golden Rules for Holding Crisis, yang mana Golden Hour mengacu pada waktu yang paling ideal ketika PR, organisasi harus mengkomunikasikan krisis melalui berbagai media yang ada. Topik yang dibahas pada pagi hari ini adalah how to deal with the media. Wah, tema dan topik kali ini menarik banget tentunya teman-teman. Jadi makin penasaran sama apa yang akan dibahas nanti ya. Apalagi di sini udah mengundang pembicara yang tentunya berkompeten di bidangnya. Nah, yaitu Bapak Muhammad Akbar MIKOM, seorang jurnalis dan juga penulis buku PR Krisis. Untuk materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Akbar kali ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Rona Rizky Khasana, SIKOM, MA, yang merupakan salah satu dosen pengampu pada mata kuliah isu resiko dan komunikasi krisis. Mungkin kita langsung saja panggil moderator kita, Ibu Rona. Halo, selamat pagi, Bu Rona. Ya, selamat pagi, Pak Nadia. Untuk pagi hari ini kabarnya seperti apa, Bu? Sehat. Oke, tentunya Ibu Rona selain sebagai moderator, juga sebagai dosen pengampu mata kuliah isu resiko dan komunikasi krisis, tentunya dengan adanya webinar ini pastinya ada harapan yang akan nanti diterima oleh teman-teman peserta yang ada di sini ya, Bu. Nah, untuk dari Ibu Rona sendiri harapannya seperti apa, Bu? Jadi terakhir di tugas kuliah mata kuliah isu risiko dan komunikasi krisis itu teman-teman diminta untuk press conference dan juga dari menggunakan hasil analisis dan strategi respon yang mereka sarankan untuk suatu organisasi ketika menghadapi krisis. Jadi harapannya pada
acara kali ini teman-teman bisa mengambil ilmu dari Mas Akbar tentang komunikasi krisis dan bisa diterapkan dalam analisis ataupun saran-saran strategi respon yang bisa diambil saat organisasi menghadapi krisis itu, Mbak Nadia. Oke, teman-teman, itu tadi semoga webinar kita pada kali ini sesuai dengan harapan dari Ibu dosen pengampu mata kuliah isu resiko dan komunikasi krisis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk Ibu Rona selaku moderator dalam acara webinar series PR krisis yang pertama, dipersilahkan untuk memimpin acara. Baik, terima kasih kepada Mbak Nadia selaku MC atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, hadirin peserta webinar sekalian, langsung aja kita masuki acara inti webinar series pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi sekaligus nanti kita akan ada diskusi yang dilaksanakan pada sesi tanya-jawab setelah pembicara menyampaikan materinya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para hadirin terlebih dahulu, yang kami hormati Ibu Dr. Dian Porwarini selaku dosen mata kuliah isu risiko dan komunikasi krisis juga. Yang kami hormati, saya panggilnya Mas Akbar aja ya, Mas Akbar MIKOM selaku pembicara, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang hadir pada webinar kali ini, serta peserta webinar series PR Krisis yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan oleh Mas Akbar. Teman-teman sekalian, sebagaimana telah diumumkan, webinar kali ini mengambil tema Golden Rules for Handling Crisis. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kerja public relation adalah manajemen krisis. Nah, ketika menghadapi krisis, maka public relation harus segera berkomunikasi dengan banyak pihak, mulai dari media, kemudian publik, termasuk juga dengan kuasa hukum. Dan pada hari ini pembicara akan fokus pada salah satu hal yang penting dalam komunikasi krisis dengan topik How to Deal with the Media. Webinar series pertama kali ini akan fokus pada bagaimana PR harus berkomunikasi dengan media dan apa sih sebenarnya yang media inginkan dari organisasi ketika memberitakan terkait krisis organisasi dan siapa saja stakeholder yang harus berhadapan langsung dengan media. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Mas Muhammad Akbar. Mas Akbar saat ini berprofesi sebagai jurnalis Republika. Sebelumnya pada tahun 2016 hingga 2020, beliau juga bekerja sebagai konsultan komunikasi atau public relation dari Indo Sterling Group dan konsultan komunikasi dari Universitas Dharma Persada. Dan pada saat ini beliau juga berprofesi sebagai peneliti konflik dan komunikasi krisis di Nexus Risk Mitigation and Strategic Communication. Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara yang terhormat Mas Akbar bisa segera menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi menjelang siang. Salam kenal, salam hormat pada Bu Dian Purwarini. Kemudian juga terima kasih Mbak Rona dan juga Mbak Nadia yang sudah membridging sesi sharing kita pagi hari ini, gitu ya. Pertama, saya hanya ingin menyampaikan sisi emosional saya, Bu Dian. Saya ini baru pertama kali menyambangi ternyata kampus Muhammadiyah. Sudah ada beberapa kampus yang saya sambangi sejak tahun 2001 sampai hari ini, karena buku PR Crisis yang memang dirilis tahun 2021 mohon maaf, itu membuat langkah saya cukup banyak berkeliling ke kampus-kampus gitu ya. Nah, ketika mendengar lagu Mars Muhammadiyah tadi merinding hati saya. Oh, Masya Allah. Karena saya memang dibesarkan dari keluarga Muhammadiyah. Oh. Baik, jadi agak sedikit melankolis saya.
Jadi ketika ya saya juga sampai sekarang masih bukan sampai sekarang ya, kemarin juga masih cukup bergelut di tapak suci di Muhammadiyah juga. Kebetulan orang tua saya dua-duanya juga pengurus di Muhammadiyah, dan terakhir kemarin ibu saya tuh juga baru menyambangi kampus ini, Universitas Muhammadiyah Surakarta, karena beliau Aisyah ya. Samar ya. Jadi saya pikir, waduh, saya ini kacang lupa kulit ternyata, lupa untuk kembali ke Muhammadiyah. Senang sekali rasanya saya bisa hadir di pagi hari ini. Baik, teman-teman mahasiswa semua, tadi sempat disinggung ya mengenai ini mata kuliahnya isu risiko dan komunikasi krisis, Bu ya. Betul. Ya, jadi yang pasti kalau kita bicara soal komunikasi dan krisis itu dua hal yang berbeda, ya kan? Komunikasi itu adalah bagaimana cara kita bisa menyampaikan pesan. Nah, ketika sudah menghadapi krisis, bagaimana pesan itu bisa efektif nyampe ke siapa? Kepada audiens, kepada stakeholders, gitu. Nah, kadangkala ya banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang secara digital dia sangat kuat di algoritmanya. Ketika menghadapi krisis, hancur semuanya. Bingung mereka semua. Bisa next slide nggak ya? Ya, tadi diperkenalkan, sampai hari ini saya masih berstatus sebagai jurnalis di Republika, Bu. Sudah hampir 20 tahun lah saya berkecimpung di dunia jurnalistik ini, dan cukup banyak pengalaman yang saya dapatkan. Lalu beberapa tahun terakhir saya sama kawan mulai terlibat di aktivitas PR ya, dan lebih menempatkan diri sebagai konsultan public relation. Nah, di sisi lain saya juga masih meluangkan waktu saya untuk mengajar juga. Nah, kemarin juga ada buku yang sudah kami rilis, buku PR Crisis, Public Relation Crisis. Jadi di dalam buku PR Crisis itu kami menampilkan cerita, tidak lagi banyak berteori tapi lebih banyak cerita. Kenapa? Karena kalau kata orang barat sana, people love story. Ya. Nah, saya kembali lagi kepada slide saya. Ini ada gambar, ya, ada 3 gambar. 3 gambar ini sebenarnya ingin memperlihatkan bagaimana framing, bagaimana media memanipulasi cara pandang kita. Proses kontestasi Pilpres tahun 2000 berapa kita Pilpres tahun 2014, 2019 itu sudah membuat polarisasi, ya, cara kita melihat, cara kita bersikap, cara kita berpendapat pada akhirnya. Yang tadinya memiliki relasi yang sangat kuat, akhirnya mulai menjauh, merenggang. Itu kenapa? Karena gambar ini. Gitu ya. Nah, di gambar ini, gambar tengah itu adalah gambar utuh. Gambar kanan dan kiri itu adalah hasil bagaimana media memproduksi pesannya. Kalau kita menyebutnya itu framing. Karena ini adalah kelas isu dan krisis, saya rasa agenda setting, framing itu sudah menjadi keseharian yang sudah cukup sering didengar di kelas gitu ya. Jadi gambar kanan dan kiri ini adalah bagaimana reporter, editor, dan media membingkai pesannya. Framing ini seperti senjata, ya, seperti pedang. Kalau pedangnya di tangan orang yang tepat, maka framingnya mungkin seperti yang ada di sisi kanan. Bagaimana sebuah peperangan menampilkan humanisme, ya, kan di situ memperlihatkan ada orang yang dikasih minum, gitu ya. Ingin memperlihatkan bahwa ya perang nggak kejam loh, gitu. Nah ini apa? Pedang itu dipegang sama orang yang baik, orang yang tepat.
dia ingin menyampaikan sisi lain dari kehidupan yang kejam. Tapi sebaliknya, di sisi yang sebelah kirinya, ketika pedang dipegang oleh orang yang punya motif, punya maksud-maksud jangka pendek, yang ada apa? Dia hanya menampilkan kebencian, dia hanya menampilkan kekejaman, dia hanya menampilkan peperangan. Nah, ini jadi tinggal bagaimana teman-teman semua mengambil peran, mengambil tempat, standingnya mau di mana, gitu ya. Nah, saya sedikit bercerita. Ada yang pernah ingat nggak beberapa bulan lalu kasus aksi cepat tanggap? Ada yang ingat nggak teman-teman semua di sini? Itu cukup heboh, beberapa lumayan heboh lah. Tiba-tiba kasus aksi cepat tanggap dengan gajinya yang selangit, pimpinannya, alhamdulillah tuh ketutup dengan munculnya polisi tembak polisi, yang kita kenal kemudian namanya dengan Verdi Sambo. Ya. Dalam kasus ACT itu adalah bagaimana media memframing. Saat itu Nexus, saya yang menjadi bagian dari tim Nexus, diminta oleh manajemen top direction-nya, ya, pimpinan perusahaannya untuk membantu mereka keluar dari krisis. Jadi pada saat kami masuk itu berbarengan waktunya dengan pihak Kementerian Sosial mencabut izin dari Kemensos. Pak Muhadjir Effendi yang notabene adalah kader Muhammadiyah, justru mengeluarkan surat untuk mencabut izin operasional dari ACT. Dan kalau kita melihat secara legalitas formalnya, bahwa proses untuk mencabut izin itu tidak seperti beli kacang. Dipanggil hari Senin, Selasa pagi sudah keluar izinnya untuk mencabut. Tidak seperti itu. Ada proses yang cukup panjang, minimal itu 1 bulan. Sebelum dia mencabut, maka harus ada yang namanya pemberitahuan, teguran, kemudian pembinaan. Tidak bisa dilakukan itu, maka langsung dicabut. Ya, setelah Kemensos mencabut izin dari ACT, itu pagi hari, jam 8, jam 7 pagi, tapi jam 10 malam harinya tuh Senin malam sudah ada sinyal-sinyal ke arah sana. Tiba-tiba jam 2 siang, itu PPATK. PPATK itu yang memeriksa aliran dana ya. Gitu. Memframing juga, menyampaikan pesan bahwa ACT itu patut diduga disinyalir menerima uang dana terorisme dari negara-negara zona merah. Nah, framing yang dilakukan terhadap ACT akhirnya apa? Dampaknya sangat besar. Pada saat itu, kalau saya ingat kayaknya sudah beberapa hari menjelang Idul Kurban, Idul Adha. Di dalam tim internal bilang, Mas, dana rekening dari para pekurban itu ditahan oleh negara, freeze, dibekukan. Jumlahnya cukup besar. Nah, kembali lagi kepada framing, ketika Tempo, ya, media pertama yang framing, yang menurunkan tulisan utamanya tentang penyalahgunaan dana ACT, ya, dengan menampilkan gaji dari pimpinan ACT yang sampai 250 juta, sampai ada meme, ya, orang pakai Honda Beat ngasih uang sumbangan ke orang yang ada di mobil Alphard. Itu bentuk dari framing. Ya, itu sangat satir, sangat kejam. Tempo melakukan itu, kemudian semua media jalan semua, kemudian di media sosial bergerak semua. Ya, pemberitaan media udah sangat sepihak. ACT tidak bisa ngapa-ngapain.
ACT itu sebelumnya punya investasi digital yang luar biasa lewat website, di sosial medianya, tapi kemudian mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Itulah kejamnya framing media. Next slide. Jadi ketika media sudah melakukan framing, ya, ini sedikit penjelasan tentang framing. Framing itu salah satunya adalah bagaimana menyajikan dengan menekankan bagian-bagian tertentu atau menonjolkan aspek tertentu dan juga melebay-lebaykan cerita tertentu dari suatu realitas. Nah, dalam kasus ACT, ini logika secara umum. Pertama, ACT itu adalah lembaga filantropis, mengumpulkan dana umat, mengumpulkan dana masyarakat, dana publik. Maaf, bukan dana umat ya, tapi dana publik. Belum ada aturan main ya di negara ini untuk mekanisme penggajian kepada pengelola lembaga filantropis. Celah kosong inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pimpinan ACT ya, untuk menetapkan gajinya. Kalau kita bicara dalam standar etik, apa yang dilakukan ACT itu salah. Tapi kalau kita bicara dalam legal formal, tidak ada yang salah dari ACT. Tapi karena media menampilkan kisah bagaimana orang menyumbang duit buat kemanusiaan, tapi uang itu kemudian digunakan untuk berfoya-foya dengan memberikan gaji 250 juta. Impactful sekali pesan itu, impactful sekali cerita itu, yang membuat kita semua menjadi lupa bahwa ada agenda setting, ada framing media yang di dalamnya disusupkan oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Saya tidak bisa menyampaikan siapa pihak-pihak yang memang memiliki motif, memiliki maksud terhadap ACT. Tetapi faktanya adalah ketika krisis komunikasi menghantam ACT, internal mereka berantakan. Rencana komunikasi yang mereka sudah bangun dengan baik, semua hilang begitu saja. Ketika menghadapi situasi itu, apa yang bisa dilakukan? Ya, itu pertanyaan paling dasar, dan itu sering sekali ditanyakan. Bisa next slide? Nah, ketika kita menghadapi situasi itu, ada dua orang yang sering kali menghadapinya. Pertama, diam. Ya kan, sembari pegang kepala, apa ini? Meratapi segala-galanya. Atau yang kedua, ini pilihan yang sangat rasional. Mulai berpikir secara jernih. Untuk berpikir secara jernih di saat menghadapi krisis semacam itu, kadangkala internal itu sangat sulit melakukan. Maka pihak-pihak eksternal, dalam ini ada konsultan komunikasi, itu menjadi sangat dibutuhkan. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena dia orang luar yang kemudian memiliki insight yang akan lebih berbeda. Dia secara emosional menjadi lebih tenang. Dia paham next step apa yang harus dilakukan. Belum, sorry, masih yang tadi. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi krisis? Pahami isu-isu kuncinya. Dalam konteks misalnya tadi ACT, kenapa sih isu ini bisa membesar? Kenapa sentimen publik bisa menjadi negatif? Gitu kan? Jadi kita harus tahu, ini isunya apa nih? Oh, isunya tentang ketidaksukaan publik dengan adanya sentimen gaji yang besar dan itu diumbar ke publik. Lalu kita juga harus tahu nih, mapping. Siapa pihak pertama yang memunculkan isu atau permasalahan tersebut. Dengan kita tahu mapping siapa orang pertama,
kita akan memudahkan kita untuk mengetahui motifnya itu apa. Ya kan? Kalau kita tidak tahu siapa yang pertama kali, maka akan sangat sulit. Untuk apa? Untuk mengetahui motifnya, mengapa isu itu muncul. Karena saya percaya sampai hari ini, sesuatu yang muncul dari sebuah krisis itu tidak berdiri secara tiba-tiba. Selalu ada trigger, selalu ada stimulus. Ya. Nah, kemudian setelah kita bisa mapping siapa orang, isunya apa, ya, ini yang paling penting, impact-nya seperti apa. Bagaimana kita mendefinisikan itu sudah menjadi sebuah krisis? Paling tidak, ya, di Nexus kami memahami fase sudah mendekati atau sudah masuk pada yang namanya krisis ketika sudah mengganggu financial stability-nya. Jadi bagaimana misalnya seorang public figure dihajar, siapa tuh yang perempuan tuh ya, Rizky Bilar misalnya. Secara citra itu kan dihajar, jepret. Ya, dia mukul istrinya, KDRT. Pertanyaannya, berdampak nggak secara bisnisnya, endorsement-nya, dan lain sebagainya? Kalau itu berdampak, maka dia sudah masuk dalam kategori krisis. Kalau cuma sekedar, dalam tanda kutip ya, isu negatif, ya, publikasi negatif, jangan-jangan itu belum menjadi krisis. Itu baru mengganggu pada aspek citra. Pemahaman-pemahaman ini ya akan bisa diperkuat ketika kita handling, ketika kita mulai belajar secara langsung. Itu ya. Nah, menghadapi situasi itu apa yang harus kita lakukan? Bisa next slide. Paling tidak ya, ini 3 hal yang standar umumnya dilakukan oleh oleh PR agency, ya. Mereka bikin press conference, mereka melakukan media visit, lalu mereka melakukan rilis distribution, siaran pers. Ini efektif nggak? Saya bilang tidak. Ini hanya akan efektif ketika kita coba engagement kepada media. Ketika kita hanya ingin mendekati media. Bagaimana misalnya Nexus, saya misalnya sekarang ini sedang menghandling sebuah case di Sulawesi dan di Sumatera. Perusahaan yang meminta kami untuk terlibat handling isu krisis ini, salah satu pemberi devisa terbesar buat Indonesia. Dia reputasinya, citranya diganggu tidak hanya dari sisi publikasi, tapi juga langsung melakukan serangan-serangan di darat. Penutupan jalan, pembakaran ban, demo. Cukup nggak dengan kayak gini? Enggak. Maka nanti ada namanya stakeholders analysis dan stakeholders engagement. Apa sih? Kalau saya sederhananya gini, ya harus perbanyak nongkrong di warung kopi. Ketika kita menghadapi sebuah krisis yang holistik, yang besar, terintegrasi, maka pendekatannya ada pendekatan di udara, yang tampilan slide ini adalah tampilan bagaimana cara kita keluar dari situasi di opini publik di udara. Tapi di darat juga harus dilakukan dengan lobby-lobby, dengan berbicara secara langsung kepada pihak yang menjadi oponen. Nah, dalam konteks how to handle media, ini adalah paket standar, business as usual. Dari 3 hal ini, press conference, media visit, release distribution, bagian paling terakhir yang selalu saya terapkan adalah press conference. Press conference itu bukan pilihan buat saya.
Kenapa saya bilang begitu? Ketika kita menghadapi krisis, ya, itu kan narasi sudah menjadi sangat liar, isu sudah sangat tendensinya negatif. Ya. Tiba-tiba kita bikin jumpa pers, maka wartawan datang, itu sudah punya frame, sudah punya bingkai isu di kepalanya. Minimal dia hanya untuk klarifikasi apa yang terjadi. Ketika media datang dengan frame isu yang sudah dia bawa dari kantor, datang ke acara jumpa pers, lalu dia bertanya, sementara pihak perusahaan menyampaikan, memaparkan apa yang sebenarnya terjadi, harapannya harapannya pesan dari press conference itu sampai tidak 100%. Kenapa? Di saat press conference, situasi under control 100% terjadi. Karena apa? Media punya agenda setting, media punya frame. Maka yang biasa saya lakukan ketika menghandling krisis, ya, menghadapi media, yang pertama saya lakukan adalah release distribution. Apa itu release distribution? Buat siaran pers. Kemudian kontak media, kirim materinya. Ya. Standar buat siaran pers nanti saya rasa teman-teman di kelas ini sudah paham ya, ada kontak person, ada bla 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 lah gitu. Kenapa? Release distribution ini adalah komunikasi satu arah. Kita ingin menyampaikan dulu pesannya kepada media bahwa ini loh. Jadi tidak ada proses dialog. Nah, ada yang namanya waktu emas. Bagaimana menghadapi krisis. Nah, waktu emas menghadapi krisis, channeling paling efektif adalah release distribution. Yang kedua, baru media visit. Kemarin Nexus, saya sekali lagi terlibat diminta bantuan oleh Ketua Umum PSSI menghandling isu tragedi Kanjuruhan yang ujungnya meminta Ketua Umum PSSI untuk mundur dari jabatannya. Saya hanya ingin bilang begini, ini logika umum ya, peristiwa Kanjuruhan yang melakukan kesalahan itu siapa? Polisi. Kesalahannya apa? Aparat menyiram atau menembakkan gas air mata ke para penonton, yang kemudian menimbulkan kepanikan. Kalau kita tarik garis hierarki paling atas, harusnya yang disalahkan itu adalah, atau yang disuruh minta copot jabatannya itu adalah siapa? Kapolri. Ya. Tapi kemudian apa? Narasinya belok. Kemana? Ganti Ketua Umum PSSI. PSSI sebagai sebuah lembaga yang menaungi atau otoritas yang menaungi keolahragaan sepak bola, ya dia memang sudah harus bertanggung jawab. Tapi fair dong, apakah cuma PSSI saja ketuanya yang harus diganti? Kalau bicara ganti, Kapolri ganti dong. Nah, kalau bicara dalam tanggung jawab karena ada otoritas, sah dong kalau Jokowi juga suruh kita ganti. Kenapa? Karena Jokowi itu adalah rakyatnya Jokowi. Tapi kan diskursus itu tidak muncul di publik. Sekali lagi, media visit itu menjadi efektif untuk menjelaskan apa? Posisi dari PSSI sebenarnya seperti apa? Dan logika yang harusnya dibangun itu seperti apa? Itu yang kemudian dilakukan ketika media visit ke Kompas. Terperangah wartawan Kompas. Salah satu yang membuat terperangah apa? Publik pada saat tragedi Kanjuruhan itu ya sudah dibawa oleh framing di sosial media maupun di publikasi media bahwa Ketua Umum PSSI itu tidak bertanggung jawab. Faktanya, sehari setelah tragedi Kanjuruhan, satu-satunya orang yang berada di Malang selama 10 hari atau 8 hari itu adalah Ketua Umum PSSI. Kesalahan terbesar dia adalah dia nggak bawa tim komunikasi, dia nggak punya tim komunikasi yang bisa menyampaikan peran dia itu ada. Dalam kasus PSSI kemarin,
itu menunjukkan bagaimana tim media, tim komunikasi menjadi sangat penting. Nah, ketika rilis distribution sudah dilakukan, media visit sudah dilakukan, press conference itu menjadi efektif untuk dilakukan. Tapi kadangkala ketiga hal ini melihat situasional. Begitu. Next slide. Waktu saya berapa menit? Halo Mbak Rona, waktu saya berapa menit lagi ya? Masih ada 15 menit kok, Mas. Ya, saya tidak mau bicara banyak, saya ingin lebih banyak kita sesi diskusi, tanya jawab, gitu ya. Nah, ini adalah standar bagaimana kita menghadapi media. Ini ada tertuang di dalam buku PR Crisis, ini saya ambil, ini di bab 13. Ya, ketika menghadapi krisis komunikasi, media itu menjadi sekutu yang paling kuat. Sekutu untuk apa? Untuk menyampaikan pesan. Jadi, saran saya, ketika menghadapi krisis, jangan jauhi media. Karena apa? Dampaknya akan luar biasa besar. Sedikit lagi saya ingin bercerita pengalaman. Mungkin teman-teman mahasiswa yang sekarang di sini dulu masih SMP atau SMA. Peristiwa itu terjadi tahun 2014 kalau tidak salah. Teman-teman bisa browsing di internet. Kasus Jakarta International School, sodomi. Ya. Pihak sekolah ketika dipublikasikan, ya, ada sodomi di sekolahnya, mereka tuh diam. Didatangi media, mereka nggak mau bicara. Yang terjadi apa? Persoalan intinya adalah kasus sodomi, akhirnya larinya kemana? Ke legalitas TK-nya. TK-nya JIS tuh ternyata nggak ada bermasalah. Kemudian yang melakukan sodomi ini kan adalah OB-nya, cleaning service. Lalu karena tidak ada pendekatan kepada media, ya, lalu isunya muncul lagi, kepala sekolahnya itu juga pernah melakukan sodomi. Akhirnya sentimen publik semakin negatif, yang kemudian terbentuklah persepsinya bahwa JIS itu isinya orang-orang yang amoral. Bahkan ketika saya diminta oleh kawan untuk bantu JIS, pernyataan saya pertama kali, saya masih cukup banyak uang dan saya masih punya cukup hati nurani. Gitu. Tapi teman saya coba meyakinkan. Akhirnya, oh ini tuh persoalannya, oh ini proses namanya komunikasi yang harus dibangun. Akhirnya saya ikut di situ proses. Nah, lalu juga ini dilakukan ketika kita handle sebuah krisis. Ada yang namanya tools. Tools, perangkat untuk memonitor pemberitaan di media maupun percakapan di sosial media. Gitu. Nah, kalau menghadapi krisis, ini unstable ya. Saya suaranya putus-putus ya? Enggak, udah kok, Mas. Pak. Jadi, dalam kita menghadapi krisis, media jadikan sekutu. Kemudian pakai tools. Ya. Untuk apa? Untuk monitor. Tujuannya apa? Kita nanti di dalam monitor media tadi, ataupun percakapan sosial media tadi, kita biasa nih sederhananya, kita akan bagi menjadi 3 hal. Yang pertama, negatif, positif, netral. Berapa banyak berita yang negatif, berapa banyak berita yang positif dan netral. Lalu siapa di sosial media yang menjadi influence terbesar, itu ketahuan semua. Gitu. Nah, ketika menghadapi krisis kita tidak melakukan media monitoring, maka proses kita untuk keluar akan semakin sulit. Karena apa? Kita akan masuk ke wilayah medan perang, kita tutup matanya. Ya udah nembaknya asal, nggak kena tepat sasaran. Nah, media monitoring itu digunakan untuk memastikan isu yang kita lempar itu
tepat pada audiens kita. Dengan kita mengetahui siapa yang menjadi big influencer, maka proses engagement kita kepada pihak yang bersangkutan ataupun pihak yang lawannya itu akan jadi lebih efektif. Semua itu apa? Ujungnya kalau kita bekerja di sekarang ini kan lebih condong pada digital. Ya. KPI saya ketika menangani sebuah case adalah masuk halaman 1 Google. Masuk halaman 1 Google itu banyak caranya. Bisa lewat media tuh Kompas, Republika, dan lain sebagainya. Tapi juga kita bisa bikin YouTube. Dorong di TikTok. Mainin di sosmed, IG, Twitter terutama. Nah, ketika kita bermain, berperang-perangan itu, maka hashtag menjadi sangat penting. Banyak hal, ya, publikasi di media ketika menghadapi krisis, itu munculnya justru dari trending. Gimana sih cara trending? Ya salah satunya adalah bagaimana hashtag itu ya bisa memfolderisasi key message, keyword. Ketika keyword itu diklik, ceklek dalam bentuk berita, itu kan naik pencariannya di mesin Google. Algoritmanya kemudian semakin menguat, yang akhirnya mendorong masuk ke halaman 1. Itu parameter yang paling mudah. Dan ketika menghadapi krisis, ini hal paling penting. Kalau kita ingin cepat melewati fase krisis, siapkan juru bicara buat media. Kenapa dalam kasus ACT, PSSI, mereka gagal? Karena mereka tidak sigap, mereka tidak siap untuk menghadirkan siapa yang menjadi juru bicara. Nah, juru bicara ini juga harus dilihat kompetensinya, latar belakangnya, kemampuan public speaking-nya. Gitu. Kadang-kala kita cepat nih merespon semua, tapi kita tidak punya juru bicara yang baik, nggak akan efektif juga. Nah, juru bicara akan bisa menyampaikan banyak hal kalau dia punya tim krisis. Nexus juga sekali lagi, ketika Indonesia ingin memasukkan vaksin ke negeri ini, ada proses mitigasi dari KPCPEN. KPCPEN itu lembaga yang memang memfokuskan untuk, itu lembaga lintas kementerian, yang mengkoordinasinya itu adalah Kementerian BUMN. Gitu. Jadi pas kan ada Satgas COVID, kemudian ada juga KPCPEN. KPCPEN ini lebih kepada aspek taktisnya. Nah, waktu itu untuk vaksin yang pegang adalah KPCPEN. Nah, sekali lagi Nexus mendapatkan kesempatan untuk apa? Untuk mitigasi terhadap sentimen negatif vaksin masuk ke Indonesia. Maka yang kami lakukan adalah membentuk tim. Mitigasi itu sesuatu persiapan sebelum atau melihat potensi krisis. Nah, tim inilah yang kemudian memfeeding informasinya ke Kemenkes, ke Ketua Satgas COVID, gitu. Jadi, ya menghadapi krisis, kemampuan mitigasi dengan adanya tim, mitigasi risiko dengan adanya tim krisis, ini menjadi sangat penting. Dan harus ada frontman-nya, juru bicaranya. Kemudian, ketika menghadapi media di saat krisis, jangan sekali-sekali bilang no comment off the record. Kenapa? Lebih baik informasi itu disimpan. Kalau kita bicara soal no comment off the record, media itu, ya, dia nanti akan mencari dari narasumber yang lain untuk mendapatkan informasi dari yang pernyataan no comment ataupun off the record itu. Itu sama saja kita memberikan jeroan kita kepada media di saat krisis. Kita bilang, jangan makan ya, ini nggak boleh gini. Oke, media baik pada saat itu.
Tapi media akan bisa klarifikasi kepada pihak yang lain. Yang sumber informasi tadi akan dipakai. Boom, muncul. Maka menjadi sangat haram hukumnya no comment dan off the record ketika menghadapi media di saat krisis. Nah, tadi saya bilang, kunci utamanya adalah siaran pers. Saya melihat teman-teman mahasiswa yang menjalani program intern magang di Nexus itu lemah dalam menulis siaran pers, lemah dalam menganalisis isu. Kunci utama dalam menghadapi atau bekerja di industri krisis, ya, PR krisis, teman-teman harus bisa menulis. Lalu teman-teman cepat melakukan analisis. Begitu. Next slide. Jadi kalau teman-teman akan menjalani proses atau terlibat dalam sebuah krisis, kalau nggak punya kemampuan yang ini semua, rasanya akan menjadi sangat sulit untuk bisa membawa krisis komunikasi itu keluar dari perusahaan atau dari lembaga. Jadi ya teman-teman itu semua harus kompetensi paling dasarnya menulis. Nah, satu hal supaya next slide saja. Satu lagi. Ini yang paling utama. Lebih baik kita investasi pertemanan. Jadikan media itu sebagai teman. Dengan cara apa? Bangun hubungan baik. Ajak mereka ngopi. Di saat kita lagi baik-baik saja. Tapi ketika kita sedang tidak baik-baik saja, kadangkala kalau kita sudah menanam investasi kebaikan buat mereka, mereka punya norma-norma. Mereka punya remnya sedikit. Jadi menjalin hubungan baik dengan media dan memahami kebutuhan jurnalis terhadap berita itu menjadi sangat penting. Saya rasa itu saja sebagai sebuah pengantar dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Rona sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Akbar. Saya tadi sama Budian agak kaget karena ternyata Mas Akbar jadi konsultan dari PSSI untuk menangani Kanjuruhan. Karena ini sangat relate dengan mata kuliah kami. Teman-teman mahasiswa ini diminta untuk analisis tentang kasus Kanjuruhan dan diminta menjadi PR dari PSSI gitu dan menganalisis strategi respon yang ada gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa diskusi sama Mas Akbar, tanya-tanya pada sesi tanya jawab kali ini. Tadi Mas Akbar sudah menyampaikan bahwa dalam komunikasi krisis yang penting adalah bagaimana pesan bisa sampai ke stakeholder dan kemudian media pasti juga memiliki framing tentang suatu kasus. Jadi ketika kita menghadapi itu PR konsultan jadi sangat dibutuhkan ya daripada teman-teman yang ada di organisasinya. Jangan lupa pahami isu masalahnya, impact-nya seperti apa sehingga kasus itu bisa dimaknai sebagai krisis dan juga jelas dalam krisis organisasi sangat butuh media sehingga PR perlu media sebagai sekutu yang kuat untuk mendistribusikan pesan. Silakan saat ini kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Untuk penanya terbaik nanti akan mendapatkan buku PR krisis. Oke, yang pertama ada dari Mas Fauzan Hawari. Silahkan Mas Fauzan. Oke, suara Fauzan terdengar Bu? Iya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Izinkan Fauzan ingin bertanya tentang komunikasi krisis khususnya media. Fauzan ingin bertanya lebih kepada tentang apakah pengalihan isu merupakan hal yang etis dilakukan suatu perusahaan untuk
meredam isu-isu yang terjadi yang menimpa perusahaan tersebut. Jadi kan banyak nih isu-isu yang menyangkut suatu hal, mungkin instansi Polri yang kadang seolah-olah di framing agar tidak terlalu fokus ke sana, dibuat kayak seperti ada isu baru sehingga isu-isu yang menyangkut Polri akan teredam seperti itu. Intinya itu, apakah pengalihan isu adalah hal yang etis dan boleh sah-sah saja untuk dilakukan dalam meredam isu ataupun krisis dari perusahaan. Mungkin itu Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Fauzan. Mungkin bisa langsung dijawab dulu oleh Mas Akbar. Baik, terima kasih banyak Mas Fauzan. Ini pertanyaannya keren menurut saya. Jadi apa ya? Sekitar sebulan yang lalu saat kami masih handling PSSI, ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang insurance. Dia sedang masuk fase akhir dalam persidangan. Gitu. Ada yang pernah tahu atau pernah dengar kasusnya Melinda D nggak? Jadi ada agen asuransi, ya, yang kemudian dia menipu uang nasabah nih. Nah ini mirip-mirip kayak Melinda D. Cuma lokusnya kejadiannya ada di mana di Sulawesi Tenggara Utara, Manado, begitu. Nah, kami dari Nexus diminta, gimana nih caranya? Pertama, supaya persoalan di persidangan itu tidak meluap sampai jauh, istilahnya, publikasinya, gitu ya. Nah, kemudian yang kami berikan solusinya adalah, pertama, kita lihat dulu, persoalannya ini apa? Penipuan apa enggak? Yang kedua, standing dari perusahaan itu terhadap kasus ini seperti apa? Ya, kalau dia memang jahat, pertama saya nggak akan mau ngambil. Ya, tapi ternyata ini kasusnya sangat mirip kayak Melinda D. Perusahaan juga dibohongin, BI juga dibohongin, bank yang menerima uang juga dibohongin oleh agen tersebut. Yang kemudian akhirnya agen itu dipidanakan oleh pihak perusahaan. Nah, ketika saya sudah tahu standing dari pihak perusahaan, dia punya niat baik, maka oke, kita jalankan. Maka apa yang kami jalankan pada saat itu adalah melakukan pengalihan isu. Apa bentuknya? Bentuknya adalah, ini kan kita perang ya, tadi saya bilang, perang di komunikasi sekarang itu adalah perang persepsi. Di era post-truth, fakta bukan lagi hal yang paling penting, tapi persepsi, bagaimana mempengaruhi otak kita, opini publik, itu menjadi sangat penting. Maka bentuk pengalihan isu yang kami lakukan saat itu adalah kita tampilkan berita sejauh mana aksi korporasi dari perusahaan tersebut. Tidak ada hubungannya dengan persidangan di sana. Tujuannya apa? Kita menampilkan corporate action. Jadi pemberitaan misalnya di kuartal terakhir kemarin pencapaian bisnis mereka tuh meningkat sekian persen, pembayaran preminya sekian persen, sekian ratus juta, triliun. Gitu. Nah itu kita lakukan apa? Untuk naruh algoritma narasi tentang perusahaan tersebut itu di Google. Tujuannya apa? Untuk menjaga nanti kalau tiba-tiba isu yang ada di Sulawesi Utara itu boom, kita udah punya nih tabungan digitalnya. Seperti itu. Nah, kalau dalam kasus polisi, saya pas pada saat sebelum megang PSSI, justru yang menghubungi saya pertama itu adalah kepolisian. Karena itu beruntun. Dari kasus Sambo, lanjut kasus Teddy Minahasa, ya, yang ketahuan narkoba, jual barang bukti. Ya, saya secara pribadi saya juga punya standar moral lah. Saya masih punya koridor-koridor. Tapi karena diminta, saya bilang sama kawan, gue nggak mau. Tapi gue hadir, oke. Mendengar, oke. Tapi membantu, saya nggak mau. Gitu.
Jadi ya sekali lagi pengalihan isu, kalau saya bilangnya bukan pengalihan isu. Nanti teman-teman cari spin doctor. Ya. Spin doctor itu apa? Bagaimana mentwist, menspin, memutar sebuah case yang negatif itu bisa menjadi bergerak tendensinya mengarah netral, kemudian bisa menjadi positif. Di dalam krisis itu butuh spin doctor. Nah, spin doctor itu outputnya nanti bisa menjadi pengalihan isu. Pengalihan isunya ya, saya tidak suka misalnya sampai harus ada yang melakukan bom bunuh diri gitu ya, dengan memunculkan narasi adanya terorisme. Bullshit itu semua. Simpul teroris di Indonesia udah hilang. Begitu. Tinggal kita bagaimana, tadi saya bilang, pedang, framing ini kita mau bawa kemana. Kurang lebih begitu Mas Fauzan, supaya agak sedikit tercerahkan ya. Baik, terima kasih Mas Akbar. Untuk lainnya, baik, langsung saja kepada Mbak Mutia Setiarumi, silakan. Izin bertanya, perkenalkan saya Mutia Sutio Arumi, NIM L100-200-198. Izin bertanya kepada Bapak, untuk melakukan press conference di media itu apa saja yang perlu dipersiapkan, dan ketika isu tersebut ingin diperbaiki, isu apa yang di-highlight ketika melakukan press conference, dan bagaimana caranya kita menentukan skala prioritas yang mana yang harus disampaikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik. Terima kasih Mbak Mutia. Terima kasih banyak Mbak Mutia. Jadi begini, ketika kita menghadapi krisis, ya, saya selalu, alat yang saya gunakan adalah media monitoring. Ya. Media monitoring itu saya nggak bisa tampilkan di slide-nya di sini ya. Gitu. Itu nanti kita bisa melihat pergerakan isu secara digital. Ya. Ada key isunya, lalu ada turunannya apa, lalu siapa yang menjadi spokesperson-nya. Kemudian pertanyaan begini, di saat konferensi pers, gimana kita menghadapi media? Atau apa saja yang harus dilengkapi, yang disiapkan? Yang pertama, dengan kita mempunyai tools untuk media monitoring, maka kita akan bisa mengetahui sentimennya itu apa saja isunya. Maka yang harus di-highlight, ya sentimen negatif tadi. Tadi saya ibaratkan, kalau kita tidak punya media monitoring, itu ibarat kita masuk ke medan perang, mata ditutup. Asal main tembak, nggak akan kena tepat sasaran. Maka di dalam jumpa pers, pertama yang harus disiapkan adalah siaran persnya dulu. Wartawan datang ke sebuah acara jumpa pers, ke press conference, tentu karena ada, ini dalam konteks krisis ya, beda dengan di bisnis press as usual, ya aktivitasnya. Kalau cuma sekedar publikasi, press conference itu biasa. Kasih siaran pers pasti akan dimakan semua sama media. Tapi ketika menghadapi krisis, siaran pers itu menjadi sangat penting untuk apa? Memberikan framing terhadap, atau paling tidak memberikan klarifikasi terhadap isu yang negatif yang sedang dialami oleh perusahaan tersebut, atau institusi tersebut, atau lembaga tersebut, atau komunitas tersebut. Ya. Setelah adanya siaran pers, maka ini yang paling penting lagi, harus ada moderator. Saya ketika menghandling ACT, saya sedih. Saya sudah siapkan siaran persnya, kita sudah bikin jumpa persnya. Dari pihak ACT tidak ada yang berani menjadi moderator. Kenapa itu menjadi penting? Tadi, ketika kita bikin jumpa pers, ini kan suasana under control. Orang datang ke acara jumpa pers itu sudah membawa di kepalanya isu negatif. Maka yang akan dia sampaikan adalah klarifikasi. Bapak benar nggak Pak? Gajinya si Fulan itu 250 juta. Pasti kan pertanyaannya kayak gitu.
Atau karena pada saat kasus ACT kita mau bikinnya merespon dari pihak Kemensos, di saat yang sama tiba-tiba PPATK juga memframing bahwa ACT itu terlibat teroris. Padahal BNPT, lembaga yang kompeten di bidang terorisme, sudah declare ACT tidak terlibat dengan aktivitas terorisme. Nah, moderator itu menjadi sangat penting untuk apa? Untuk membarrier, ya, untuk memotong, untuk mencegah hal-hal yang under control. Jadi siaran persnya ada moderatornya yang smart. Lalu yang ketiga, tim komunikasi, ya, konsultannya itu harus ngebrief kepada pihak yang nanti akan berbicara di acara jumpa pers. Briefnya apa? Maka tadi kita merujuk lagi kepada tools yang kita pakai. Yang negatifnya itu apa sih, Pak? Udah, highlight isu negatifnya. Atau sebaliknya, kita melihat dalam kasus ACT, misalnya contoh yang paling gampang ACT saya pikir. Ini kan ada dua isu pada saat mau bikin jumpa pers. Isu yang pertama merespon adanya penutupan aktivitas ACT, yang kedua adanya aliran dana terorisme. Maka kita lebih highlight pada isu yang pertama. Maka yang isu soal terorisme, pihak narasumbernya, ya, yang akan menjadi spokesperson-nya tidak boleh menyentuh apapun. Termasuk ketika ditanya, Pak, ini gimana Pak dengan adanya temuan PPATK bahwa ACT menerima dana terorisme? Saya sudah bilang, haram hukumnya menjawab. Lantas gimana cara menjawabnya? Bisa dengan gestur. Itu sering banget dilakukan dalam menghadapi isu-isu ketika kita tidak mau merespon. Kalau kita bilangnya no comment, nah itu dulu ada artis tuh yang sekarang jadi anggota DPR, Desi Ratnasari, terkenal sebagai orang yang no comment, no comment, no comment. Wassalamualaikum, di framing sama media. Begitu kurang lebih Mbak Mutia, semoga bisa terjawab ya. Jadi ketahuan ya, Mas Akbar angkatan berapa? Iya, saya pas kemarin ngajar juga di vokasi UI, saya ceritanya soal isu yang besar menurut saya, soal Sambo, mahasiswa saya ngomonginnya soal Itaewon ya, apa itu namanya yang tragedi? Oh iya, sama tragedi yang Itaewon. goyang itu ya? Iya. Goyang, aduh memang kita beda frekuensi. Begitu. Beda angkatan, beda yang dibicarakan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Bagastri. Silakan, Mas Bagas. Ya Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagastri Nugroho. Ingin bertanya soal spindap tadi ya Pak. Spindap kan efek yang akan terjadi ketika spindap itu dikeluarkan itu antara itu plus, minus ataupun netral ya. Itu dari respon dari audiensnya. Nah, waktu itu kan spindap yang dikeluarkan oleh pihak PSSI waktu itu kan pas lagi presiden dari FIFA datang ke Indonesia lalu main bola bareng sama para petinggi PSSI. Lalu waktu itu langsung di-share ke Twitternya PSSI. Dan alhasil kan spindap yang keluar waktu itu efeknya negatif gitu Pak. Dari respon masyarakat ke PSSI. Nah, waktu itu kan langsung di-take down juga sama pihak PSSI-nya. Nah, pertanyaannya ketika respon negatif itu terjadi, respon apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh PSSI itu Pak? Terima kasih. Ya, baik Mas Bagas. Pertama, kami masuk membantu PSSI itu 2 hari sebelum Iwan Bule, Muhammad Iriawan, menyampaikan mempercepat proses KLB. Jadi itu selang sekitar 2-3 hari setelah fun football antara Gianni, ketua umum
FIFA dengan Ketua Umum PSSI. Gitu. Jadi ketika adanya kegiatan itu, kami belum handling. Tapi kemudian mendapat penjelasan yang cukup rasional disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, kenapa akhirnya beliau bersedia untuk melakukan itu. Nah, bukan spindak, tapi spin doctor. Gitu. Spin doctor. Gitu. Jadi, kalau kita melihat aksi fun football, main bola bareng, antara PSSI dengan FIFA, kalau orang yang melakukannya itu cukup smart, itu bisa menjadi cara untuk bisa keluar dari persoalan. Persoalannya adalah PSSI itu nggak punya tim komunikasi, tim media yang bisa menjelaskan kepada publik alasan kenapa Ketua Umum PSSI bersedia. Tapi udah langsung di framing nih sama and the gang, saya tahu siapa semua. Karena tesis saya soal konflik sepak bola. Ketika Jokowi membekukan PSSI itu tesis saya soal itu. Begitu ya. Dan saya wartawan bola hampir sekitar 7 tahun, 9 tahun. Jadi saya tahu perilaku teman-teman saya sendiri. Begitu ya. Nah, sebenarnya kalau dalam kacamata saya, apa yang dilakukan oleh Iwan Bule untuk bermain bola, itu pesannya cuma satu, dan itu tidak sampai. Bahwa ketika kita menghadapi masalah, jangan kita terjerembab dalam masalah itu. Kalau kata anak sekarang, move on dong, lo habis diputusin. Jangan sedih terus, merenung terus di sudut kafe gitu ya. Nah, maksud dan tujuannya Iwan Bule menerima ajakan dari Ketua Umum FIFA adalah untuk itu. Versi Iwan Bule kepada kami adalah dia menolak. Nggak enak nih begini-gini. Enggak, kata FIFA, you harus wake up. Jangan sampai berhenti, berbahaya, kesian industri ini. Ya udah, Iwan Bule dengan dalam tanda kutip bodohnya, ya, bukan dengan lugunya, pasrah hati, dia main, tapi dia lupa. Dia nggak punya tim komunikasi yang memframing itu semua untuk apa. Ikut-ikutan pula PSSI ngupload di IG maupun di websitenya, kemudian di take down. Nah, kalau dalam proses krisis, teman-teman men-take down informasi, itu kegagalan. Haram juga hukumnya. Maka, seorang PR consultant yang baik, dia harus punya kemampuan mitigasi risiko yang cermat. Karena apa? Yang lagi diganggu ini kan reputasi, yang lagi diganggu ini citra. Nah, teman-teman harusnya sudah belajar tuh tentang citra, reputasi, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah dituding maling, maka akan sangat sulit mengklarifikasi diri kita bukan maling. Judgment itu berat untuk mengklarifikasikan. Nah, dalam konteks PSSI, saya rasa pada saat saya setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Iwan Bule kepada saya, oh maksudnya begini tuh, tapi nggak sampai tujuan itu ke publik. Nah, spin doctor itu konteksnya akan menjadi sangat berbeda. Spin doctor nanti dia akan bisa menarik pada isu-isu yang berbeda. Jadi kalau kata teman saya, jangan kita menari di gendang orang lain, tapi kita harus bisa membangun tarian di gendang kita sendiri. Spin doctor tuh di situ perannya. Begitu dari saya. Ya, baik. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tarisa Ayu. Mbak Tarisa? Cek, suara saya masuk ya, Bu? Masuk. Ya, silahkan disampaikan. Selamat pagi untuk Bapak. Saya izin bertanya, Pak. Dari tadi kan telah dijelaskan bahwasannya bagaimana sih PR menangani ketika krisis itu sudah terjadi. Nah, menurut pengalaman Bapak sendiri, mungkin bisa diceritakan juga sebelum seorang PR itu menangani sebelum krisis itu besar gitu, Pak. Jadi
deteksi awal apa yang seharusnya PR lakukan sebelum krisis tersebut menjadi suatu krisis yang besar begitu. Terus saya masih punya satu pertanyaan lagi, Bapak. Tadi kan Bapak mengatakan PR itu harus memiliki mitigasi resiko yang cermat. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak juga, untuk bagaimana ya caranya PR itu kita sendiri mungkin sebagai seorang PR ya, kita tuh bisa benar-benar berpikir atau cara atau trik dari memiliki berpikir mitigasi resiko yang cermat itu sendiri gitu, Pak. Oke. Terima kasih banyak Mbak Tarisa. Pertama, Bu Dian, ini mahasiswa yang keren Bu. Banyak bertanya dan pertanyaannya punya bobot semua. Apakah saya yang sukses memancing teman-teman untuk banyak bertanya atau bagaimana, tapi appreciate buat teman-teman UMS gitu ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, Gus. Kelemahan terbesar teman-teman mahasiswa ya yang Nexus adalah lemahnya dalam menganalisis isu. Gitu. Saya ulangi lagi ya. Kelemahan terbesar teman-teman mahasiswa fresh graduate adalah lemah dalam menganalisis isu. Rata-rata kalau mahasiswa yang kuliahnya hanya mengejar kuliah saja, pernyataan saya barusan akan menjadi benar. Tapi kalau mahasiswa yang aktif berorganisasi, pada umumnya dia akan bisa menyangkal premis saya tadi. Begitu. Nah, kemampuan dalam menganalisis isu itu menjadi senjata utama untuk berpikir mitigasi risiko yang cermat. Mitigasi risiko itu kan sebenarnya begini, kita tuh disuruh jadi siapa namanya tuh yang di itu, Cenayang itu apa namanya? Mandalika itu loh. Rara. Kita dilatih untuk menjadi Rara. Gitu kan? Udah, atau kita suruh menjadi BMKG deh. Nah, BMKG ketika dia merilis hari ini jam segini akan ada hujan, dia tuh cenayang apa enggak? Enggak. Itu ada based on data. Ya, maka saya percaya dari sekian banyak krisis komunikasi yang kami tangani di Nexus maupun saya secara pribadi, itu selalu ada sinyal-sinyal, ada tanda-tanda. Tanda-tandanya itu biasanya muncul di mana? Sekarang ini paling banyak di sosial media. Maka alat media monitoring itu menjadi wajib hukumnya dimiliki oleh sebuah perusahaan. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang praktisi PR yang profesional, maka rujukan terhadap media monitoring itu wajib direspon. Saya megang sebuah perusahaan besar, TBK, dengan jumlah karyawan puluhan ribu orang, penyumbang devisa salah satu terbesar buat negara ini. Dia tuh pakai alat media monitoring, setiap hari diberikan. Ada namanya alert, kalau itu isu negatif. PR-nya, tim komunikasinya, ketika dikasih isu seperti itu, dikasih dikasih hasil dari Medmon, media monitoring, dia diam saja. Yang terjadi apa? Hasil dari media monitoring itu jadi nggak ada gunanya. Tiba-tiba akhirnya menjadi isunya meledak. Baru mereka kebingungan. Maka untuk menjawab pertanyaan Mbak Tisa tadi, pertama, pakai media monitoring. Karena dari media monitoring itulah kita bisa memahami, mengetahui orang tuh lagi ngomongin kita baik-baik saja atau tidak baik. Kalau kita sudah mencium, mendengar kuping kita sudah tipis, ya, yang bagian kiri ini sudah mulai nyut, kalau kata orang Jawa berarti ada yang ngomongin jelek nih katanya. Nah, kalau sudah kuping kiri sudah nyut-nyutan, maka mulai kita duduk. Jangan lagi kita berdiri.
Kalau kita sudah duduk, maka mulai kita buka laptop. Untuk apa? Untuk mulai mengidentifikasi isu ini mau kemana arahnya. Lalu siapkan siaran pers. Gitu, kalau sebagai seorang PR. Jadi jangan sudah punya bayar itu untuk menggunakan tools media monitoring itu, ya, itu lumayan mahal bayarannya. Per bulan itu minimal tuh ada yang 25 sampai 100 juta per bulan. Jangan sampai uang yang sudah dikeluarkan sebesar itu jangan dibuang cuma-cuma. Jadi ketika sudah ada alert, respon. Respon kan ada, merespon pihak yang menyampaikan isu negatif, atau kita mengidentifikasi dulu. Kalau saya sih bilangnya, ketika sudah ada mulai kuping kita yang kiri mendengung-dengung, segera duduk, buka laptop, lihat ada apa gerangan. Senyum saja, nanti tiba-tiba kita jatuh aja gitu, nggak enak jadinya. Begitu kurang lebihnya. Baik, terima kasih Mas Akbar atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan lainnya dari teman-teman? Ada pertanyaan yang lain? Baik, pertanyaan terakhir saya berikan kepada Mbak Nadia Nurhanifah, silahkan. Baik, terima kasih Bu Rona. Sebelumnya Pak Akbar, saya selaku MC juga mau bertanya nih Pak. Perkenalkan sebelumnya saya Nadia Nurhanifah Prasetyo, NIM L100-2045. Pertanyaan saya seperti ini Pak. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu itu, ini terkait tentang PSSI Pak. Gitu. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu itu dilakukan autopsi korban Kanjuruhan yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian. Nah, dari autopsi tersebut itu tim penyidik kepolisian itu tidak memberikan hasil autopsi kepada keluarga korban. Nah, tetapi keluarga korban itu mendesak PSSI untuk ingin mengetahui hasil tersebut juga gitu. Dikarenakan juga keluarga korban ingin mengetahui penyebab utama kematian kedua anaknya itu. Jadi kedua anak dari salah satu keluarga korban itu menjadi korban di tragedi Kanjuruhan itu, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah hasil observasi atau penyidikan itu merupakan rahasia penyidik atau kepolisian, Pak, sehingga kurangnya transparansi. Sedangkan dari pihak PSSI tentunya juga membutuhkan hasil autopsi tersebut, hasil penyidikan tersebut sebagai salah satu strategi mereka dalam menghadapi krisis atau containment mereka gitu Pak. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh PSSI dalam menghadapi hal tersebut? Terima Mbak Nadia. Ini sebuah contoh nyata dari slide saya yang pertama. Bahwa Mbak Nadia ini ya. Gitu. Kenapa saya bilang framing media? Pertama, itu punya tugas adalah ini internet connection unstable di tempat saya, mohon maaf. Jadi PSSI sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah otoritas, dia fokusnya pada sepak bola. Sekali lagi, PSSI sebagai otoritas olahraga tertinggi di Indonesia, fokusnya hanya urusan sepak bola. Sementara yang tadi disampaikan oleh Mbak Nadia, itu adalah peristiwa delik hukum. Ya. Kalau udah ngomong soal penyidikan, penyelidikan, fakta hukum, itu bukan lagi domainnya PSSI, tapi itu adalah domainnya kepolisian. Ini menjadi salah satu isu yang kita pegang juga, bahwa ini menarik Mbak Nadia, bahwa
pihak keluarga korban tuh meminta, tapi tidak diberikan oleh pihak siapa? Oleh pihak kepolisian, kalau nggak salah Polda atau Polres deh, saya lupa. Nah, akhirnya kubu Aremania dengan lawyernya siapa, mereka melakukan aksi. Tapi aksi itu kan dibelokkan untuk mengganti ketua umum PSSI. Ini logika yang sesat menurut saya. Peristiwa hukum kemudian ditarik pada isu meminta ketua umum PSSI mundur. Ini sudah peristiwa hukum ditarik ke ranah politis. Teman-teman asal tahu ya, kenapa dalam kasus Kanjuruhan, ujung dari isunya ini adalah mengganti ketua umum PSSI. Pertama, ini saya sampaikan langsung kepada ketua umum PSSI, karena Pak Ketum ya, sudah mendeklarasikan sudah membuka diri, sudah berkampanye dalam tanda kutip untuk maju menjadi Jabar 1, Gubernur Jawa Barat. Sementara PSSI itu punya catatan negatif ketika ketua umum PSSI sebelumnya yang mantan tentara, mantan Pangkostrat, Edi Rahmayadi, dia hanya menjadikan PSSI sebagai batu loncatan untuk menjadi gubernur Sumatera Utara. Ada jurisprudensi, ada sebuah cerita di masa lalu yang sudah membuat publik sepak bola Indonesia kecewa. Maka apa hubungannya? Hubungannya adalah tragedi Kanjuruhan ini ditarik ke ranah politis. Kalau bicara dalam konstruksi hukum, maka persoalan itu bukan ke ketua umum PSSI, tapi harusnya apa? Kepada Kapolri. Nah, ini menjadi sangat konyol lagi framing medianya. Keluarga korban meminta hasil visum otopsi yang secara hukum di negara ini ada, hasil otopsi itu boleh dimiliki oleh pihak keluarga korban. Boleh. Kalau ada pihak yang menghalangi, maka dia bisa dijerat dalam undang-undang pidana. Itu yang terjadi pada kasus Verdi Sambo. Ya kan? Ketika si Brigadir J dibawa ke Jambi, dimakamkan, nggak boleh dibuka dengan alasan macam-macam. Nah, kalau dalam kasus Verdi Sambo, logika media, logika publikasinya itu nyambung. Terus lari ke ranah hukum, terus ke polisian. Nah, kalau dalam kasus PSSI ini berbeda. Peristiwanya peristiwa hukum, ya, kekerasan yang dilakukan oleh pihak aparat, tapi yang harus bertanggung jawab orang yang lagi enak-enak ngopi di Starbucks. Gitu. Beda kalau dalam kasus terorisme. Kalau kasus terorisme, banyak orang yang asik duduk-duduk Starbucks, ternyata dia menjadi aktor intelektual. Begitu, Mbak Hanifah, dari saya jawabannya. Tapi yang jelas begini, bahwa PR itu tidak cuma butuh modal tampang yang keren. PR yang hebat tidak cuma sekedar wangi, rambutnya pakai pomade, lalat bisa kepleset, gitu kan? Enggak. Di Nexus, saya ketika sudah menerima mahasiswa intern, kalau udah penampilannya seperti itu, kemudian lu pulang deh. Karena apa? Nggak bisa kerja. Kerja PR krisis, kerja di menghandling krisis, itu pekerjaan yang nggak enak. Maka pakai smart. Tenang, sabar, bisa analisis. Insya Allah itu bisa dilakukan. Begitu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Akbar atas jawabannya. Dan terakhir ini ada pertanyaan dari dosennya. Ada Budian. Silakan. Terima kasih Mas Akbar, menarik sekali penjelasannya dan sangat match dengan apa yang teman-teman mahasiswa dan juga kami pelajari di UMS. Nah,
mengingat apa yang Mas Akbar ceritakan tentang mana sense of identifying isu itu menjadi hal yang tidak mudah untuk dilakukan begitu, dan itu memang terjadi gitu. Jadi banyak sekali problem yang dialami oleh kami adalah, dan juga teman-teman mahasiswa, adalah mengidentifikasi isu sehingga kemudian itu juga bisa menjadi tema yang menarik untuk menjadi penelitian gitu. Karena banyak sekali teman-teman yang masih mengkaji penelitian hanya mendescribe strategi gitu. Ya, putus suaranya. Apa saya yang salah? Sehingga kemudian ini, ya. Nah, Suaranya putus, Bu. kemudian apa tips-tips yang bisa diberikan oleh Mas Akbar sehingga kami dan juga terutama teman-teman mahasiswa bisa dengan mudah punya sense of identifying issue gitu, sehingga nanti ketika teman-teman terutama yang punya konsentrasi PR, ketika nanti mereka sudah lulus gitu, bahkan ketika mereka punya usaha sendiri, mereka juga bisa menerapkan skill semacam ini yang tentu memang tidak mudah untuk dibangun begitu, Mas. Ya, kata kuncinya adalah bagaimana mempertajam ya untuk mengidentifikasi isu. Jadi saya juga mengajar kelas mengelola isu di kampus Al-Azhar gitu. Jadi untuk bisa mengidentifikasi kemudian mitigasi itu kan bukan pekerjaan, bukan kemampuan yang hanya bisa kita salurkan di ruang kelas saja. Tapi kemampuan itu akan bisa kuat, akan bisa muncul kalau teman-teman mahasiswa itu dikasih tanggung jawab, diajak mereka, direspon stimulus rangsangan cara berpikir mereka ketika menghadapi masalah. Jadi identifikasi isu itu pertama, ini ada yang kurang match sebenarnya dalam proses pembelajaran pada umumnya untuk kelas manajemen risiko, ya. Karena apa? Kita lupa bahwa ada namanya tools yang media monitoring. Sekarang itu alatnya sudah sangat canggih sekali. Nah, dari tools itulah kita bisa mengetahui keragaman isunya. Keragaman isu kita juga bisa melihat. Kalau digambarkan tuh kayak bubble gitu, Bu, bentuknya. Bubble terbesar itulah yang kemudian percakapan orang paling besar. Ini dalam konteks membaca percakapan di sosial media. Nah, ketika bubble besar itu tidak direspon dengan baik, paling tidak dilirik, itu sebuah kegagalan. Maka untuk menumbuhkan sense of crisis, ya harus banyak-banyak menghadapi latihan. Maka studi kasus itu menjadi penting. Saya rasa model-model pembelajaran seperti ini, MBKM gitu ya, Kampus Merdeka Belajar ini menjadi sangat saya appreciate banget gitu. Karena apa? Para praktisi itu diajak untuk masuk ke dalam kelas. Kemudian dia sharing pengalamannya. Disitulah terjadi sebuah sinergi antara teori dengan praksisnya, dengan pengalamannya. Karena kan ilmu itu lahir dari sebuah pengalaman praksis. Kemudian didefinisikan, akhirnya menjadi sebuah ilmu. Maka, agar teman-teman mahasiswa lebih aware terhadap kemampuan, saya tidak melihat pada isu saja, tapi kemampuan identifikasi krisis. Maka, ya para praktisi itu, ya ini bukannya promo, Bu, tapi saya merasa gini, saya kok jadi merasa senang ya, ketika diajak sama Berarti orang. next ada lagi sama Mas Akbar gitu. Jadi kalau misalnya kami di Nexus juga membuka program intern, gitu. Program intern sekarang ini yang berjalan tuh sama Al-Azhar sama
UI begitu. Dan kadang ada pendekatan yang berbeda. Teman saya itu Dr. Firsan Nova, Bu, namanya. Dia memang spesialis pada komunikasi krisis. Ketika saya berduet sama beliau, itu ada jadi ruang yang klop. Saya dari sisi pengalaman lapangan, beliau dari sisi akademis, pengalaman teoritis. Saya juga akhirnya memahami, saya terkaget-kaget, Bu, ketika saya melakukan analisis stakeholders, itu ternyata ada mata kuliahnya tersendiri. Itu rantai ininya. Oh, sementara saya lakukan itu berdasarkan intuisi. Ternyata bagi saya sebagai seorang praktisi, hadir di dalam ruang keras ini menjadi penting. Untuk apa? Untuk membenarkan apa yang saya lakukan. Lalu sebaliknya, buat yang di dalam akademisi, dengan adanya pertemuan dengan praktisi, memperkaya insightful mereka terhadap sebuah teori yang mereka pahami. Begitu, Bu Dia. Semoga bisa menjawab. Match ternyata. Baik, terima kasih Mas Akbar. Jadi sebenarnya sebelum saya hubungin Mas Akbar tuh saya hubungin tim roadshow tadinya, tapi tim roadshow katanya libur sampai mulai dari tanggal 9 Desember ya. Jadi Bu Dian, kalau memang mau ada lagi, ini kan kita memang lagi ada roadshow, Bu. Jadi nanti yang ngomong nggak saya sendiri, bertiga, gitu, dari penulisnya. Nah, nanti akan jauh lebih insightful lah. Apalagi jadi dari 3 orang penulis cuma saya doang yang tidak bergerak doktor. Dan saya ini S1-nya ilmu hama dan penyakit tumbuhan di Institut fleksibel banget, Bu, di Bogor. Jadi saya itu tidak linear pendidikannya. S2 saya memang PR. Begitu. Ya udah, Mas Akbar, terima kasih atas sharing ilmu yang diberikan sama teman-teman mahasiswa. Semoga lain kesempatan kita bisa dapat roadshow-nya ya. Amin, Mbak Dia, Mbak Rona, nanti tinggal kabari. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang bagaimana PR bisa berkomunikasi dengan media ketika krisis. Dalam krisis kita juga perlu media monitoring sehingga PR tidak asal tembak tentang isu yang terjadi, dan media monitoring tersebut perlu untuk tahu sentimen yang paling besar yang muncul dalam isu krisis. Dan dalam hal ini PR perlu kemampuan mitigasi yang baik dalam menangani krisis. Tadi ada 5 pertanyaan dari teman-teman yang sudah dijawab sangat jelas oleh Mas Akbar. 3 penanya terbaik saya umumkan langsung ya, ada Mas Fauzan Hawari, kemudian Mbak Mutia Setio Arumi, dan yang terakhir ada Mbak Tarisa. Nanti bagi 3 penanya terbaik bisa hubungi kami beberapa hari lagi untuk mengambil hadiah atau door prize-nya. Sebelum kita akhiri, kami persilahkan Mas Akbar untuk menyampaikan closing statement. Closing statement. Kesannya kayak presidensial threshold gitu ya. Setelah victory gitu ya, ada sebuah closing statement. Tapi satu hal, pertama, PR yang baik adalah PR yang mau mendengar. Mendengar siapa? Mendengar stakeholders-nya. Strategi PR bisa berjalan kalau itu dibangun dari kebutuhan stakeholder yang bisa mendengar. Ya. Jadilah orang yang bisa mendengar yang baik, kemudian punya kemampuan untuk mengemarkannya, bisa memberikan kebaikan. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih sekali Mas Akbar. Ilmunya sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Pasti sangat-sangat bermanfaat. Dan terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada
hari ini. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa juga yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator izin undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar series kedua nanti. Terima kasih. Saya kembalikan acara kepada Mbak Nadia. Oke, teman-teman, terima kasih Bu Rona. Itu tadi teman-teman penyampaian materi dari Pak Muhammad Akbar ya. Sebelumnya, mari Pak Muhammad Akbar untuk kita berfoto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi bagi teman-teman di sini. Buat teman-teman nih, jangan lupa ke kameranya di on cam terlebih dahulu. Langsung saja kepada panitia yang bertugas. Apakah sudah siap? Oke, bisa dihitung terlebih dahulu. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah, teman-teman? Terima kasih, Pak Akbar. Materinya sangat luar biasa sekali. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Pak Akbar dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam menghadapi mata kuliah isu resiko dan komunikasi krisis ke depan. Terima kasih, Pak Muhammad Akbar. Terima kasih sekali lagi. Oke, nah itu tadi teman-teman materi webinar series PR krisis yang pertama dengan topik How to Deal with the Media yang disampaikan oleh pembicara hebat kita. Nah, untuk peserta webinar series PR krisis diharap untuk screenshot terlebih dahulu sebagai salah satu persyaratan dalam mengisi link presensi yang ada di kolom chat ya teman-teman. Jangan lupa karena pengisian presensi itu juga akan bermanfaat bagi teman-teman dalam mendapatkan sertifikat gitu. Nah, hadirin yang saya hormati. Saya izin live dulu ya. Oh ya, Bu baik Dian, Pak. terima kasih Mbak Rona, semua teman-teman mahasiswa senang bisa hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, untuk seluruh hadirin yang saya hormati, telah sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini. Saya, Nadia Nur Hanifah Prasetyo selaku Master of Ceremony, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Akbar atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat dan insightful. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Akbar di lain kesempatan dengan ilmu-ilmunya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Rona Rizky Hasana, SIKOM MA, selaku moderator yang telah memandu materi kita pada hari ini. Selain itu, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara dan meluangkan waktunya dari awal hingga akhir. Bila ada kesalahan, satu kekurangan, saya mewakili segenap panitia webinar series PR Krisis yang pertama. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata atau penyebutan yang kurang berkenan, serta kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Akhir kata dari saya, sampai jumpa di acara webinar PR Krisis yang kedua selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadia.